Dipotong Jadi ya? kita bakal siap melaporkan dan menjadi saksi untuk jadi supaya Sautero itu menjadi tersangka. Itu ada juga menjadi. Halo Bacoters, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat ba'da subuh, selamat apapun itu ketika kalian lagi nonton acara ini. Kembali lagi di Bacotin yang kita akan membahas segala sesuatu yang lagi heboh pada ini seperti itu ya. Dan kali ini karena kita sudah melakukan sebuah polling dan yang terbanyak adalah kita ketemukan untuk mereaksi sebuah video. Ya, apa yang akan kita reaksi adalah kelanjutan dari kemarin. Ya, oke. Okay? So without any further ado, kita tonton dulu. Katanya dong berarti kita emang takut dia takut sama kita makanya itu rekaman diem sebenarnya. Jadi kita pun pasti kaget ya guys. Kita pun pasti kaget itu aku punya rekaman. Makanya sampai dia kepoin aku apa nge-live di kita coba ya. Susunya kita. Jadi kemana ada rekaman dia? Voice note Nikita. Dia dapat. Aku nggak tahu dia dapat dari mana. Rekaman Nikita ke voice note-nya Nikita, entah ke siapa. Dia dapat. Yang mengatakan. Masa sih? Coba kita lihat ya. Masa sih dia bilang apa? Rekaman voice note-nya kalau misalkan Nikita pada intinya udah muak atau kesel atau gimana pun itu sama si Fitri gitu. Nah, tapi kok enggak, biasanya kan ya kita keluar tuh mau siapa aja kan. Iya, nah ini makanya nih kita cari tahu nih ya kan. Kita cari tahu apa sebabnya gitu. Ini kita nyindir apa? Coba. Mana mungkin berani kita sama Fitri orang ini juga diam-diam. Ya kan? Benar ya? Bayangan siapa? Bayangan aku lah. Bayangannya Fitri Sautero. Bayang-bayang. Terbayang-bayang nggak? Sehingga anak mana? Jadi mois kemana gitu. Pertemanan nggak dekat pengalaman pribadi. Pertemanan nggak dekat pengalaman pribadi katanya. Pertemanan nggak dekat. Hah? Gimana nggak pertemanan dekat sampai segitu gitu? Kenapa nih kita sampai takut sama Fitri? Oh, karena Fitri tahu siapa bajingan kita. Kenapa? Cocok. Kita sampai takut sama Fitri. Karena Fitri tahu siapa bajingan kita. Coba dulu. Bacoters, kita ulang untuk 3 kalinya. Kenapa kita sampai takut sama Fitri? Kenapa nih kita takut sama Fitri? Karena Fitri tahu siapa bajingan kita. Kenapa nih kita takut sama Fitri? Karena Fitri tahu siapa bajingan nih. Balik kayaknya nih, ngomong kebalik deh. Ini tolong siapa sih? Enggak, kayak dia enggak. Mungkin maksudnya karena si Fitri. Kenapa nih kita takut sama Fitri? Karena Nikita tahu siapa backingannya Fitri. Mungkin maksudnya itu, mungkin dia keselibet. Apa sih selibet gitu lidah, serempet lidah atau apa? Mungkin bisa ngomong kali ya. Serempet mobil kan. Jadi sini kita takut nanti bongkar sama Fitri karena Fitri kejam. Jadi PR juga sih. Karena kita tahu backingannya Fitri siapa. Makanya sampai aku punya voice-nya si Nikita, rekamannya si Nikita. Di lubuk hati yang paling dalam dia benci banget sama Fitri ya. Karena kan anaknya sampai bener. Yang tadi saya bilang itu dia benci banget sama Fitri. Di voice note itu ada. Tapi ini apa? Ini siapa sih kok bisa dapat? Nggak ngerti pada ini nggak ngerti. Yang penting dia dapat dan itu suara Nikita. Buat Bacoters bisa cari sendiri kali ya. Ya. Durhaka guys. Apa yang dilakukan Fitri Sautero kepada Mami Rita itu yang dilakukan Loli ke kita secara langsung ya. Karena kalau kita orang baik pasti kita menasihati anak itu. Ingat ya. By the way, Mami Rita itu soalnya saya dibilang saya nggak tahu apa-apa. Ya, ada komen yang bilang saya nggak tahu apa-apa tentang ini. Ya memang honestly speaking I'm not really into this kind of thing gitu ya. Jadi memang nggak gitu tahu ya. Jadi karena ada komen seperti itu mau nggak mau sedikit research lah akhirnya gitu kan. Mama Rita itu yang dimaksud di sini adalah nyokapnya
Fitri ya. Gue tahu nih, gue research nih, subscribe dong. Nah, terus Fitri siapa? Cucunya siapa? Nggak bodo amat. Enggak, cucunya itu siapa? Pangeran apa gitu, Max I Sautero gitu. Enggak. Bodo amat ya. Oke, lanjut. Anak kalau kita nasehatin pasti masih bisa, ya kan. Tapi kalau misalnya ada orang tua yang support, udah anak, kau di sana aja nih ya. Nanti tante kirim uang, nanti cari apartemen segala macam, dijadiin gitu, ya anaknya jadi membangkang gitu loh. Iku jadi lapar aja. Habis ngomongin kenapa kamu nontonin aku? Baru lapis aja tambah misalnya kamu nonton aku, susu. Tinggal skip aja, saya cari itu. Aku blok aja. Tuh. Ya kan? Mending di blok aja biar kamu nggak usah lihat itu aku, nggak usah lihat Instagram aku. Itu susah terjadi susu saya. Aku ngikutin aja membahas apa. Enggak. Ini kita itu sampai mau laporin itu ya guys. Ya. Kalian dengar sendiri di voice-nya bahwa kita tuh melaporin sampai pengen si Fitri itu jadi tersangka. Ya, kalau dilaporin balik. Susu buat kafe latte M ya. Tapi berarti si FS jahat banget guys. Jahat banget ya versi dia. Gue ngerti. Kalian orang biasa, kalian teman cuma baru kenal doang. Yakin nggak bakal nanti suatu saat nanti bakal ditinggalin. Itu kan yang terjadi sama Fitri dan kita kan. Oh iya, ngeliat cara masak, aku lagi Australia, saya masaknya cuma nasi, nugget sama itu. Kamu nanya dong, ya kok berapa persen dapat? Apa yang dia takutin mas? Iya dia nggak takut. Kalau Evan setia sama suaminya, enggak, orang di Bali biasa. Dulunya nggak setia, nggak ada kata setia, say. Gimana ngomong setia, suami pertamanya aja diselingkuhin. Aduh. Kan? Sama. Jahat banget sih DP ribut udah gara-gara FS. Kalau kamu ingat DP itu Dewi Persik sama Nikita sama Fitri, itu ada sih. Kalau kamu ingat, dia waktu itu lagi di Hello and Bye kalau nggak salah, Fitri sama Nikita sama ada si keponakannya. Terus dia menyinggung si Mami Dewi yang mengucapkan si Fitri bilang ya udahlah nggak apa-apa singgung aja kok ini atau aku. Jadi si Mami Dewi lagi jual atas yang dibilang palsu segala macam, dan si Nikita dan si Fitri bilang beda level gitu tadi. Jadi kalau misalnya orang mau bilang Fitri itu baik, itu terserah kalian sih. Ya aku sebenarnya aku udah ngomong apa yang terjadi dan aku sudah ngasih tahu dengan statement aku dan bukti-bukti yang konkret. Ya kalau misalnya kalian mau bilang Fitri itu orang yang baik, terserah kalian say. Ya. Dan dia nanti itu pilihan kalian. Tapi aku cuma bisa memberikan peringatan untuk kalian karena aku salah satu korbannya dan sekarang kita jadi korbannya. Dia salah satu korban juga. Nggak tahu. Bacoters, kalau kalian tahu dia korbannya dari Fitri Sautero tuh kenapa gimana tulis di kolom komen ya, karena kita juga belum update. Tapi masa lalu dia. Menurut aku kan nggak mungkin video ini nggak nyampe ke Fitri, ya kan? Nggak mungkin, pasti udah detek-tekin. Terus ada dua kemungkinan, maksudnya memang si Fitri nggak mau ngasih kesempatan buat dia, nggak mau nanggepin. Tapi kan kalau emang nggak betul ya, ini kan pencemaran nama baik. Terus responnya si Fitri apa? Nggak ngerti. Nanti kita akan cek responnya Fitri ya di next reaction video maybe ya. Oke, kita lanjut dulu ini. Fitri juga. Lu kan lu gak capek bahasnya, aku blok aja biar kamu nggak nonton aku. Ngapain kau nonton aku kalau misalnya capek kesini nonton live? Salam buat kali ini lagi di Indonesia di Paris. Udah nggak nonton. Sebenarnya gini ya guys, kalau kalian mempertanyakan sesuatu nggak apa-apa. Tapi kalau kalian datang ke sini terus nggak ngapain bahas di kita dan Fitri, jadi bingung gitu. Kalian lihat aku karena siapa? Nggak mungkin juga kalian langsung tiba-tiba lihat channelnya aku karena aku misalnya melonte atau apa. Nggak mungkin kepo juga kan, kalian pasti ini gara-gara dengar dari YouTube atau dengar dari si Nikita atau dengar dari si Fitri. Dari mana? Ya kan, jadi kalau datang ke sini kalian cuma ngapain kok bahas Nikita dan Fitri lah, kalian kesini dari mana gitu loh. Ya make sense sih ngomong gitu. Maksudnya dari mana? Kan ada komentarin dia kan, kenapa bahas ini mulu gitu kan. Ya dia bilang itu wajar. Ya karena apa? Atas dasar apa? Dia korban. Bukan, mungkin dia mau ngikuti kelanjutan kasus-kasus yang nggak tahu dia kasus atau kasus ya, nggak ngerti ya. Paling itu, dia kan kenapa
kenapa nontonin live gue gini-gini. Terus Intinya ada ngomonginnya ngoceh lah ya. ngoceh namanya netizen mahal. Mahadaya. Kalau baru ya ngerti cuma kan make sense gini, mereka meluangkan waktu data pakai wifi gitu, pakai handphone, terus Kota tiba-tiba data. aku mau lihat live nya Yoke dong, nggak begitu juga kan konteksnya kan. Mau tanya dulu yang si Aris, pasti kalau ada SD nggak bisa digini tuh, si mereka takut penyok karena silikon. Yang paling banyak. Aku kesini belajar ilmu balonte dari Cece. Belajar. Belum itu belajar ya? Iya harus Star Trek. Oh, oke. Jadi kalau misalnya kalian mau Kan teman tahu banyak gambaran berarti. kehidupan siapa, oke. Canda Mau lah. kepo tentang kehidupan artis nggak apa. Tapi kalau misalnya mereka ini ala-ala selebgram, terus pengusaha, terus tiba-tiba pemalsuan karakter atau pemalsuan karakter ya. Jadi seolah-olah dia orang paling Emang kaya, ada sombong pemalsuan? begini ini sesuatu orang. Mungkin pembunuhan karakter kali maksudnya. Karena kan menjatuhkan nama baik. Pembunuhan karakter mungkin. Iya. Sebelum gibahin juga udah. Pemalsuan karakter nggak ngerti. Enggak, maksudnya coba di pasti pemalsuan apa? Karakter. Maksudnya mungkin fake gitu. Image yang dia bangun mungkin fake. Maksudnya mungkin, tapi lebih tepatnya pembunuhan karakter. Karena kan dia nyebutin yang jelek-jelek tentang orang-orang tersebut. Dia nyebutinnya pemalsuan. Iya tahu. Nggak ada hubungannya dengan pembunuhan karakter. Ya terus dia sendiri tadi kayak gini. Ada orang, kan dia nyebutin seolah pengusaha kaya raya apa semua. Itu kan image yang dibangun. Kan? Tapi ternyata sebenarnya tidak. Nah itu maksudnya mungkin dia pemalsuan karakter. Oke. Lanjut terus ya. Yuk. Sorry, Yoke teleponan sama Kak Yoke ya. Bukan. Aku sini gara-gara FS bahas. Terus kenapa kamu nyarinya aku? Kalau misalnya carinya yang orang lain, gak make sense. Aku blok aja. Bye. Bye. Cok, share di live suara Jackson 5 kali dong, kurang paham, kurang jelas. Itu rekamannya nanti aku bakal keluarin ya. Jadi kita bakal siap melaporkan dan menjadi saksi untuk jadi supaya Fitri Sahutero itu menjadi tersangka. Itu ada juga soal apa voice-nya. Alhamdulillah katanya si laporannya udah diterima. Jadi kalau misalnya udah jadi tahap ke BAP atau apa nanti sini kita jadi laporannya sudah diterima, berarti sudah dibikin laporan. Iya. Oke. Jadi itu ada bilang jadi saksi. Gitu. Jeng, kasus apa deh? Kita harus tahu sekarang. Aku nggak bisa kasih tahu kasusnya karena itu masih dalam tahap penyidik. Udah penyidik itu kan nanti laporannya di BAP, terus di BAP nanti saksi-saksi pada di apa? Didatangin gitu loh. Ya. Segitu you guys. Ukur? Dia tinggalnya di Australia. Nggak tahu, dia lagi di Australia. Mungkin karena itu ya, nggak bisa dijawab. Siapa? Tunggu aja dong guys. Wait until jadi tahu laporan dari mana. Jadi kalau misalnya sekarang orang-orang ini baru ngerti kenapa sih kita ini nggak berteman sama Fitri, karena si Fitri itu sejahat itu sama kita guys ya. Dia menghabisi uang dan kita sampai 4 miliar, oke dia dikejar. Ya, tapi yang di media itu kalau bisa kalau dia kami anak muda kan Fitri yang selalu membantu kita. Ya bisa aja seperti dia yang waktu kemarin dia bilang apa? Membantu. Apa semua pakai cuan? Lah terus apa? Ini kita diberitain kayak gitu. Diberitain kayak gitu tuh gimana? Ya kan yang di media kan selalu. Iya betul, si diberitain membantu. Terus ternyata mungkin versinya dia adalah kalau misalkan biaya untuk A 1.000 mungkin dinaikin sama Fitri 3.000 mungkin karena sini kita merasa tertipu kan. Kalau ini kita tidak merasa tertipu dia nggak akan laporin. Itu aja. Kubur dulu ya, kasih makan mama, kasih jual diri. Lagian nangis di kubur buat kamu jodoh di Amerika. Dicamain namanya itu. Kan kasihan istrimu terkena sakit perut. Tapi siapa ya? Oh, buat Gaby. Gaby sini Gaby Vesta.
Tadi kan Yoga sama gaming. Saya tahu kan? Saya tahu. Saya sudah research. Jadi kalau yang masih nggak mau subscribe, sikat kau. Gaby itu siapa? Warrior itu. Ya. Hah? Ya. Jadi mereka ini kumpulan warrior yang tersakiti ceritanya. Nggak paham. Kan berantem tuh. Siapa aja sama siapa aja berantem di sini drama. Kata yang dibilang netizen kakek. Oh itu dia Sahrul. Iya Sahrul, nama saya Iza Zegah ya. Oh, namanya Sahrul. Sahrul siapa gitu. Gue nggak ngerti, gue nggak paham. Antar saya kurang gitu tahu ya. Tapi kalau demi kepuasan para nama bagus-bagus ganti Sega. Demi kepuasan para bacoters. Game Sega. Demi kepuasan para bacoters sekalian, saya melakukan research ya. Kalau ini siapa namanya? Yoka tadi. Nggak ada masanya. Nggak tahu. Katanya research. Bacoters yang tahu nama aslinya, emang dia warga luar? Emang dia warga luar? Nggak tahu. Oh, kan. Ini suaranya. Oh mungkin ya. Bacoters kalau kalian tahu, tulis kolom komentar. Oke. Lanjut. Oke. Tapi kalau misalnya dia bikin lucu sih saat kalau dia mau melawan si Gaby, habis sih. Siapa? Kacang men. Ya pasti bukan Atta Halilintar. Nah, gitu. Banyak banget yang gue gak ngerti. Iya, makanya berarti Anda belum bisa. Saya udah sedikit tapi sedikit. Nah, kan itu cuma nonton ya. Iya, kita kan reaction doang, Bang. Yang gini-gini gue nggak perlu riset. Mendem ya? Atau suaranya kayak laki ya? Atau juga sih? Memang laki. Baik kan sama dia serem. Serem sekali. Kita teman kita tuh. Tanda lagi. Lu kan ramai karena main NM. Sama. Lucu Taruna ambil ya? Ambil ya? Itu kan namanya aku. Karena gara-gara fokusin dulu. Mau kiamat dulu. Fokusin dulu. Bisa itu benar. Terus kenapa Aduh, geli sendiri gua. Kalau misalnya ini ya, kalau misalnya aku bikin statement yang tidak benar, kan kalian bisa cross check nih 500 orang ya, kalian kasih satu soal yang aku bohong, cus. Ya, kamu kasih giveaway deh. Maksudnya? Ya, 500.000. Jadi dia bilang buat 5 orang yang bisa kasih bilang dia bohong gitu dikasih poin atau bilang bahwa aku itu bohong. Cus, sekarang nanti aku kasih kesempatan 555 orang ini. Terus yang bisa memvalidasi dia bohong nggak? Enggak. Kan dia bilang dia punya data fakta. Cus. Sama Fitri masih ada masih. Untuk saat ini kamu sama tidak ada baik untuk melawan Fitri atau sama kamu yang berantem diri. Nah, suara voice NM sama siapa? Ya nggak itu bukan bohong. Bilang buktinya kalau aku bohong. Ya lu buktiin. Ya dia kasih data ya. Dia datanya. Dia kasih video chatan, screenshot chatan, voice note gitu. Ayo 5 orang. Screenshot chatan bisa ini. Buktinya aku bohong. Ya berarti kalau misalkan dia dibantai dia sama yang dia disebutin namanya, yang disebutin banyak namanya, ya kan? Yang disebut namanya kan banyak, bukan hanya Fitri, bukan hanya Nikita, bukan hanya Wanda Lamlan, bukan hanya banyak kan? Berkeluar lah, bukti nggak ada yang ini dia sampai sekarang. Ya mungkin karena nggak mau dikasih ruang kali. Bisa jadi. Ngerti nggak? Bisa jadi. Iya kan. Aku hater, terus aku kasih kesempatan enggak? Aku janji aku nggak bakal blok, terus. Kalau kayak dulu tuh coba dulu. Tapi akhirnya siapa tuh yang banyak bohongnya juga? Banyak bohongnya. Si siapa sih? Yang dihujat tuh, yang cadel, yang penjual bunga itu. Oh ya, Charis. Nah, Kenapa? Dia kan dulu itu, maksudnya berkor-kor juga kayak gini dulu kan. Tapi dikasih ruang. Oke. Ini belum kali ya. Lanjut. Kamu berbohong tanda tanya. Jadi aku tahu itu statement kalian. Lu ketawa aja sih bener-bener. Selama ini cocok real sih bicaranya pakai bukti M. Kalau Andre sama Ola baikan mana? Aku nggak kenal Ola. Cici nggak suka main. Gua nih aku nih. Maksud Yoko berteman. Bilang soalnya Ola miskin. Aku nggak pernah bilang Ola miskin sayang. Cuma aku bilang Ola itu pinjam uang dari si Amel. Oh dan soalnya dia apa? Di lobby sama si Fitri ya. Tapi yang aku bahas itu nih kita kemarin katanya dijual. Bisa ya, coba jus. Lobby dijual. Masih kalau lobby itu. Apartemen lah saya, aku mau diewong.
ngajak ke apartemen. Aku di apartemen sayang. Emang nggak tuh? Nah kan kamu soal pola-pola. Ya kan mulai dari tekonan ya. Aku tuh ngomong sama siapa? Oh ada di handphone sini guys. Si apa? Si screenshotnya ada di handphone sini karena aku nggak pakai handphone ini, aku nggak pakai handphone Samsung. Aku nggak ada bukti transferannya, tapi aku ada orang terdekatnya Loli, ya. Dan tiga tiga orang yang mensupport Loli itu adalah satu siapa? Fitri, dua Jakra, yang ketiga ini Secret. Gue nggak bisa kasih tahu pada Secret karena itu kalian tahu Antonio. Gue sih. Atur deh. Jack siapa? Jack Raj yang kemarin di apa? Yang kemarin pergi sama kita bareng-bareng. Terus ujungnya Jack Raj foto-foto sama si siapa? Sama si Fitri. Ah lucu ya? Nanti ada legalnya. Kok bisa? Karena si Jack punya properti di UK. Kalau M menjarain FS, apakah FS bakal balas dendam menjarain dua-duanya pasti bakal mungkin laporan. Bakal kapan balik lah, baru main balik. Menang siapa kok kalau Niki ribut sama Fitri? Menang Fitri. Ini kita kalah. Karena Fitri berani bayar uang. Karena dia yang support si Fitri itu banyak guys. Pencucian uang banyak kan. Itu kalau si Fitri masuk ya otomatis harta-hartanya itu hilang lah. Ya uang dibayar. Malam tahun baru mana tahu. Ya Yoka kalau ngomong punya bukti jadi nggak nyebut soalnya kan. Udah lah, capek gua. Bukan dari kita temannya. Capek gua dengerin dia. Oke, Bacoters, reactionnya udah cukup ya, karena agak sedikit jujur, ada agak sedikit ngerasa itch gitu. So pendapat dulu deh Pak Rizal nih, closing remark. Closing remark. Pendapat gua. Apa tuh? Nggak ada. Closing remark. Ya mungkin lebih kepada apa ya? Ya otak aja diisi gitu. Otak aja diisi, oke, thank you. Bacoters ingat, otak aja diisi. So from me, what can we get from this tayangan? What the moral story behind of this adalah kita harus pintar-pintar pilih cari circle, pilih cari teman ya. Lebih baik yang berkualitas daripada yang berkuantitas. Jadi it's okay, lebih baik kita temannya sedikit tapi punya kualitas yang bagus gitu ya. Itu aja. Dan ya mau ngomong apa lagi juga sedikit bingung karena tidak tahu apa lagi selain hanya menghimbau untuk itu, karena di setiap tayangan kita pengen ada moral story-nya apa gitu. Dan ini moral story-nya adalah kita harus pintar-pintar mencari kawan dan lebih baik punya sedikit teman ya daripada banyak, karena 1000 teman itu sedikit dibanding satu orang musuh. Ya, tapi gitu. Kalau orang di bidang bisnis ya teman diperbanyak. Ya. Karena ada peribahasa mengatakan banyak teman banyak rezeki. Amin. Ya. Amin. Tetapi untuk mungkin yang lebih tepatnya apa ya? Kita harus memilah-milih kepada siapa kita akan berbagi. Sharing dan segala macamnya. Ya, exactly. Okay. Ada hal kalau untuk teman bisnis ya oke gitu. Tapi tidak semua juga kita umbar, kita tidak semua juga kita bagi gitu. Ya, dan kalau orang kayak beneran itu ya nggak pamer. Orang kayak beneran tuh nggak pamer ya. Kita tahu betapa kayaknya banyak sekali ya yang kita tahu artis yang kayak contoh Ariel Noah ya. Gue nggak pernah lihat tuh dia pamer ini lah. Bunga Citra Lestari. Pernah nggak sih? Nggak pernah. Kemudian Yunda lah juga kayak buat yang lain, contoh misalkan siapa, Grace Tahir, sederhana banget, tapi kita tahu deh harta dia berapa. Nggak usah jauh-jauh deh, itu kan yang disebutin tuh kita nggak tahu kan. Maksudnya kalau saya pribadi saya nggak kenal mereka. Orang sekitar aja kita banyak melihat orang-orang kaya tapi biasa aja gitu. Iya. Jadi jadi kelihatan tuh semakin orang memamerkan apa yang dia punya, itu
harus tanya-tanya. Iya. Iya. So, oke, Bacoters, Kalau belum masih mau lanjut, silakan. otak gue masih nyambung. Oke. Kalau dia bukan orang kaya baru, kaget lah ya. Atau emang palsu. Oke. Butuh validasi dari orang. Oke. Betul. Oke, Bacoters, sekian dulu untuk tayangan kali ini. Thank you for watching once again. Aduh, tolong tuh ada tombol subscribe ya. Dipencet aja jadi puluhan ribu kagak ada. Puluhan ribu kagak ada yang subscribe. Okay, once again thank you for all of you for all of the Bacoters yang udah nonton. Thank you for watching. I hope this video bermanfaat untuk kalian. Saya Riki Pranoto. Saya Rizal. Bye bye.